Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Video pembelajaran kali ini saya tujukan sebagai tugas akhir dari KKPLP Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian nih? Ibu harap kalian sehat selalu dan tetap semangat. Pada pembelajaran kali ini, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum pembelajaran kali ini, Ibu akan meng-cross-check kehadiran kalian. Apakah ada yang tidak hadir pada pembelajaran kali ini? Ya, karena semua hadir, langsung saja Ibu buka pembelajaran kali ini. Pada pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari tentang pembangunan ekonomi. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu harap kalian dapat memahami pengertian pembangunan ekonomi. Yang kedua, dapat mendeskripsikan perbedaan pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, dapat memahami perencanaan pembangunan ekonomi. Dan yang keempat, dapat mengetahui indikator keberhasilan apa saja dari pembangunan ekonomi. Dan yang kelima, yaitu dapat mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Nah, pastinya kalian sudah mengetahui kan adanya beberapa pemberitaan yang terdapat pada televisi maupun koran. Terdapat pemberitaan yaitu pemerintah Indonesia sedang mengencarkan adanya pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur diantaranya yaitu yang pertama pembangunan jembatan, yang kedua yaitu pembangunan tol, yang ketiga yaitu pembangunan adanya gedung-gedung yang tinggi. Nah, dengan adanya pembangunan infrastruktur diharapkan nanti dapat memberikan efektivitas dalam kegiatan produksi, di mana nantinya jika produktivitas meningkat maka akan berpengaruh pada peningkatan pendapatan dan berpengaruh pada peningkatan PDB. Nah, dari contoh-contohnya sudah Ibu jelaskan tadi, apa sih pengertian pembangunan ekonomi? Pembangunan ekonomi merupakan sebuah proses yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan per kapita penduduk atau masyarakat di suatu negara dalam jangka panjang yang disertai dengan adanya perubahan struktur ekonomi dan pemerataan pendapatan bagi suatu negara. Dalam definisi tadi, bahwa pembangunan ekonomi terjadi secara terus-menerus dan berkepanjangan dengan dibarengi dengan pendapatan per kapita yang meningkat secara terus-menerus. Pembahasan yang kedua yaitu perbedaan antara pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Sebelum kita memahami antara perbedaan kedua tersebut, kita harus memahami apa sih pengertian dari pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dengan kenaikan pendapatan nasional. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa simak penjelasan berikut ini. Perbedaan pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, pada pembangunan ekonomi, peningkatan hasil produksi, sedangkan pada pertumbuhan ekonomi, kenaikan jumlah hasil produksi berupa barang dan jasa. Pada pembangunan ekonomi, peningkatan GNP dari tahun ke tahun disertai dengan perubahan struktur ekonomi dan disertai dengan perkembangan iptek. Dan pada pertumbuhan ekonomi, kenaikan GNP dari tahun ke tahun tidak disertai dengan perubahan struktur ekonomi dan pembangunan iptek. Pada pembangunan ekonomi, kenaikan GNP disertai dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan negara. Sedangkan pada pertumbuhan ekonomi, kenaikan GNP tidak disertai dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat atau pendapatan negara. Untuk mengukur suatu keberhasilan dalam pembangunan ekonomi pada suatu negara dapat dilakukan dengan ukuran-ukuran tertentu atau indikator-indikator tertentu. Nah, indikator pembangunan ekonomi sendiri dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama indikator moneter, yang kedua indikator non-moneter, dan yang ketiga indikator campuran. Indikator moneter dibagi menjadi dua, yaitu indikator pendapatan per kapita, dan yang kedua yaitu indikator kesejahteraan ekonomi bersih.
Dan indikator non moneter dibagi menjadi dua, yaitu indikator sosial dan yang kedua yaitu indikator keberhasilan hidup. Nah, untuk indikator campuran sendiri dibagi menjadi dua, yaitu indikator Susena dan yang kedua yaitu indikator indeks pembangunan manusia. Namun, dari beberapa indikator yang telah Ibu sebutkan, terdapat satu indikator yang digunakan pada suatu negara, yaitu indikator yang sering digunakan pada suatu negara merupakan indikator moneter, di mana dia mengukur dengan indikator pendapatan per kapita. Pada penjelasan yang selanjutnya, yaitu Ibu akan menjelaskan terkait dengan faktor apa saja yang dapat mempengaruhi pembangunan ekonomi. Nah, terdapat 5 faktor, yaitu yang pertama, sumber daya manusia, yang kedua, sumber daya modal, yang ketiga, sumber daya alam, yang keempat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan yang kelima yaitu budaya. Faktor yang pertama yaitu faktor sumber daya manusia. Jika SDM di suatu negara itu meningkat atau kualitas SDM-nya meningkat, maka pembangunan ekonomi akan berjalan dengan lancar. Faktor yang kedua yaitu sumber daya modal. Jika sumber daya modal pada suatu negara meningkat, maka akan berpengaruh pada pembangunan ekonomi yang akan berjalan dengan lancar. Faktor yang ketiga yaitu faktor sumber daya alam. Nah, sumber daya alam di sini tidak kalah pentingnya untuk sebagai penunjang pembangunan ekonomi pada suatu negara. Sedangkan faktor yang keempat yaitu faktor adanya pertumbuhan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada faktor ilmu pengetahuan dan teknologi di sini, khususnya pada teknologi, memiliki dampak yang sangat tinggi pada pembangunan ekonomi. Jika suatu negara memiliki teknologi yang sangat pesat, maka dapat berpengaruh pada pembangunan ekonomi yang sangat pesat. Nah, faktor yang kelima yaitu faktor budaya, di mana jika budaya pada suatu negara mudah untuk diajak maju ke depan, maka pembangunan ekonomi akan mudah untuk berkembang pada suatu negara tersebut. Baik, setelah Ibu menjelaskan adanya materi pembangunan ekonomi pada pertemuan kali ini, Ibu akan memberikan sedikit kuis untuk kalian agar Ibu dapat mengetahui seberapa pemahaman kalian dalam materi pembangunan ekonomi kali ini. Nah, kuis yang akan Ibu berikan yaitu berjudul benar atau salah. Jika kalian ingin menjawab pernyataan yang Ibu berikan, kalian dapat mengklik icon raise your hand pada aplikasi kalian. Pada pernyataan yang pertama yaitu salah satu indikator keberhasilan dalam pembangunan ekonomi pada suatu negara berkembang yaitu kenaikan pendapatan per kapita secara terus-menerus. Nah, pernyataan tersebut benar atau salah? Ya, benar Ira. Nah, adanya pembangunan ekonomi secara terus-menerus merupakan salah satu indikator dari adanya pembangunan ekonomi. Untuk pernyataan yang kedua yaitu pertumbuhan ekonomi pada suatu negara mementingkan kenaikan pendapatan per kapita dan kenaikan kelembagaan. Apakah pernyataan tersebut benar atau salah? Ya, pernyataan dari Lita kurang tepat. Nah, pernyataan yang kedua di sini merupakan pernyataan yang salah sebab pertumbuhan ekonomi lebih mementingkan pada kuantitas. Kuantitas di sini yang dimaksud adalah pendapatan per kapita yang meningkat. Pada kesimpulan pembelajaran kali ini, kalian harus dapat membedakan antara pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi lebih menekankan pada kualitas hidup masyarakatnya dibanding dengan produk domestik bruto. Sedangkan pada pertumbuhan ekonomi lebih mementingkan kepada kualitas laju pertumbuhan ekonomi. Baik, cukup sekian pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat, selalu jaga kesehatan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat nantinya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.